Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viara Fauziaryani dengan NPM 2410631040025. Saya dari kelas 1B, Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video dari mata kuliah pengantar literasi digital, di mana saya mengambil topik ketergantungan pada teknologi. Yang pertama, menjelaskan topik yang saya pilih dan alasannya. Ketergantungan pada teknologi adalah kondisi di mana individu atau masyarakat sangat bergantung pada perangkat dan sistem teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terjadi karena teknologi menawarkan efisien, akses informasi, dan hiburan yang signifikan, menjadikan bagian integral dari kehidupan modern. Meskipun memberikan banyak manfaat, ketergantungan ini juga membawa resiko seperti kecanduan, gangguan kesehatan mental, dan keterasingan sosial. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan teknologi secara bijak dan seimbang untuk menjaga kesehatan fisik atau mental serta interaksi sosial yang sehat. Alasan utama saya memilih topik ini, yang pertama, efisien dan kemudahan. Teknologi mempermudah komunikasi dan akses informasi, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, dampak positif dan negatifnya juga. Meskipun menawarkan kemudahan, ketergantungan dapat menyebabkan masalah seperti kecanduan, isolasi sosial, dan gangguan kesehatan mental. Yang ketiga, relevansi sosial. Di era digital, memahami ketergantungan ini penting untuk menyeimbangkan penggunaan teknologi dengan interaksi sosial yang sehat. Poin yang kedua yaitu menganalisis isu. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan secara detail dengan data atau fakta yang mendukung, disertakan dampak isu tersebut terhadap masyarakat atau individu. Ketergantungan pada teknologi merupakan masalah kompleks yang mempengaruhi individu atau masyarakat secara luas. Ketergantungan pada teknologi menjadi isu penting di era digital saat ini. Dengan dampak yang sangat signifikan terhadap aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa permasalahan terkait ketergantungan ini beserta data pendukungnya dan dampak. Yang pertama, ada ketergantungan pada teknologi asing. Indonesia memiliki ketergantungan tinggi pada teknologi asing, terutama dalam sektor energi. Terus penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan ini dapat mengancam keamanan nasional, termasuk resiko gangguan pasokan energi akibat konflik internasional dan serangan siber. Yang kedua, ada kesehatan mental. Ketergantungan pada teknologi digital juga dapat menyebabkan isolasi sosial, gangguan tidur, kecemasan, dan depresi yang sering menggunakan media sosial secara berlebihan. Beresiko mengalami masalah kesehatan mental yang lebih tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa interaksi yang berlebihan di media sosial seringkali memperburuk perasaan negatif karena individu sering membandingkan diri mereka dengan standar yang tidak realistis atau yang biasa disebut dengan insecure. Lanjut, yang ketiga, ada statistik penggunaan internet. Pada tahun 2023, Indonesia mencatat 212,9 juta pengguna internet, meningkat 5,2% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan tren meningkatnya ketergantungan masyarakat pada teknologi digital untuk komunikasi dan hiburan. Yang keempat, isolasi sosial. Meskipun teknologi memfasilitasi komunikasi, ketergantungan pada perangkat digital dapat mengurangi interaksi sosial tatap muka. Banyak orang lebih memilih berkomunikasi melalui teks daripada bertemu langsung, yang dapat menyebabkan perasaan kesepian dan keterasingan. Yang kelima, kesenjangan digital. Ketergantungan pada teknologi juga menyoroti kesenjangan akses di masyarakat. Mereka yang tidak memiliki akses ke teknologi yang seringkali tertinggal dalam pendidikan dan kesempatan kerja, memperdalam ketidaksetaraan sosial juga. Yang keenam, keamanan data dan privasi. Dengan meningkatkan penggunaan teknologi, resiko pencurian data dan privasi juga meningkat. Banyak individu menjadi korban cyberbullying atau kehilangan data pribadi akibat kurangnya perlindungan. Dampak terhadap masyarakatnya, ketergantungan pada teknologi dapat mengubah dinamika sosial, mengurangi kualitas interaksi antar individu, dan menciptakan tantangan baru dalam menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, untuk menyeimbangkan penggunaan teknologi dalam interaksi langsung dan menjaga kesadaran akan dampak negatifnya.
Poin yang ketiga yaitu solusi dan gagasan kreatif. Di sini saya akan memberikan solusi, ide yang relevan dan aplikatif untuk mengatasi masalah ketergantungan pada teknologi. Jelaskan langkah-langkahnya secara konkret untuk menerapkan solusi tersebut. Untuk mengatasi ketergantungan pada teknologi, berikut beberapa solusi yang aplikatif. Yang pertama, buat jadwal penggunaan. Jadi itu tetapkan waktu untuk menggunakan perangkat digital agar tidak berlebihan. Yang kedua, aktivitas non-teknologi. Temukan hobi baru seperti olahraga, membaca, atau berkumpul dengan teman untuk mengalihkan perhatian dari layar smartphone. Yang ketiga ada zona bebas teknologi. Di sini itu menciptakan area untuk tanpa menggunakan perangkat digital di rumah, seperti saat makan malam atau berkumpul. Itu jangan dulu megang HP atau gimana gitu. Yang keempat ada meningkatkan interaksi sosial. Utamakan komunikasi langsung daripada melalui media sosial untuk memperkuat hubungan. Jadi tuh jangan chattingan atau teleponan gitu. Meningkatkan interaksi sosial, intinya lebih baik bertemu langsung. Jadi kita interaksi lebih baik, lebih enak. Berikut juga ada langkah-langkah untuk langkah-langkah konkret untuk menerapkan solusi yang saya berikan. Yang pertama ada buat jadwal penggunaan. Di sini langkah-langkahnya menganalisis penggunaan saat ini. Jadi itu catat berapa lama saya menggunakan teknologi perangkat digital dalam seminggu atau dalam 1 hari gitu. Yang ketiga, buat jadwal harian. Jadi itu di sini tuh membuat jadwal harian. Misalkan pagi 30 menit untuk membaca berita. Yang kedua, siang 1 jam untuk pekerjaan atau mengerjakan tugas kuliah dengan menggunakan smartphone gitu. Yang ketiga ada malam 1 jam untuk hiburan. Terus selanjutnya yang keempat, gunakan aplikasi pengingat. Memanfaatkan aplikasi pengatur waktu atau pengingat di perangkat Anda untuk membantu mematuhi jadwal. Jadi itu kayak membuat alarm gitu untuk tahu jadwalnya kita nih batasan menggunakan teknologi sampai kapan gitu. Terus yang kedua, ada aktivitas non-teknologi. Langkah-langkahnya, identifikasi hobi baru. Luangkan waktu untuk merenungkan aktivitas yang menarik minat Anda seperti kayak olahraga, seni, memasak, nari, menyanyi. Intinya jangan menggunakan teknologi dulu gitu, membuat hobi baru. Terus selanjutnya ada buat rencana aktivitas. Jadi itu di sini tuh kayak tentukan waktu dalam seminggu untuk kegiatan non teknologi. Misalkan olahraga setiap pagi seperti yang sebelumnya. Seperti yang sebelumnya, identifikasi hobi baru. Yang ketiga ada bergabung dengan komunitas. Cari kelompok atau komunitas lokal yang sesuai dengan hobi Anda untuk mendapatkan dukungan dan motivasi. Terus yang selanjutnya, tantang diri sendiri. Cobalah buat tantangan bulanan seperti 30 hari tanpa menggunakan media sosial atau 1 hari tanpa menggunakan media sosial tanpa. Yang ketiga, zona bebas teknologi. Langkah-langkahnya, tentukan area zona bebas. Pilih, jadi tuh kayak memilih area rumah, misalkan tempat makan. Di sini tuh jangan menggunakan teknologi dulu atau jangan menggunakan smartphone gitu. Yang kedua, tetapkan aturan. Di sini kayak membuat aturan. Kalau misalkan lagi makan malam atau makan siang atau makan pagi lah, intinya sarapan, jangan gunain smartphone dulu. Taruh dulu, tunda dulu. Kita jangan menggunakan teknologi dulu biar kita itu tidak ketergantungan. Terus selanjutnya ada sediakan alternatif aktivitas. Jadi di sini tuh siapkan permainan papan, buku atau alat musik di zona tersebut agar tetap ada aktivitas yang menarik. Terus selanjutnya ada libatkan keluarga. Ajak anggota keluarga lainnya untuk ikut serta dalam menjaga zona bebas teknologi agar lebih efektif. Yang keempat, meningkatkan interaksi sosial. Jadi di sini tuh langkah-langkahnya tuh jadwalkan pertemuan tatap muka. Buat rencana rutin untuk bertemu teman atau keluarga, misalnya sekali seminggu nih di hari Minggu gitu. Terus atau makan malam bersama gitu. Yang selanjutnya, kurangi penggunaan media sosial. Batasi waktu penggunaan aplikasi media sosial atau alihkan perhatian ke interaksi langsung. Selanjutnya, ajak berbicara secara langsung saat berkomunikasi dengan teman. Utamakan pertemuan langsung daripada calling atau video call atau chat-chat gitu. Terus selanjutnya ada ciptakan tradisi baru. Jadi di sini tuh kayak buat tradisi baru seperti piknik bulanan atau game night
tanpa teknologi untuk memperkuat hubungan. Poin yang keempat yaitu penutup. Di sini saya akan memberikan ringkasan saya, topik yang saya pilih yaitu ketergantungan pada teknologi dan harapan saya atas solusi yang saya berikan tadi. Di sini tuh ketergantungan pada teknologi adalah kondisi di mana individu atau masyarakat sangat bergantung pada perangkat dan sistem teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun memberikan kemudahan, teknologi juga dapat menimbulkan resiko seperti kecanduan, gangguan mental, dan isolasi sosial. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan teknologi secara bijak untuk menjaga keseimbangan fisik, mental, dan sosial. Analisis isu ketergantungan pada teknologi mengarah pada masalah seperti ketergantungan pada teknologi asing yang dapat mengancam keamanan nasional. Selanjutnya ada dampak negatif pada kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Yang selanjutnya peningkatan penggunaan internet yang berburuk ketergantungan, isolasi sosial akibat berkurangnya interaksi tatap muka, kesenjangan digital yang memperburuk ketidaksetaraan sosial, terus resiko pencurian data dan privasi. Solusi dan gagasan kreatif. Beberapa solusi saya ya untuk mengatasi masalah ini meliputi jadwal penggunaan teknologi seperti tadi yang saya jelaskan, terus selanjutnya ada aktivitas non teknologi, zona bebas teknologi, meningkatkan interaksi sosial. Nah, langkah-langkah untuk menerapkan solusi ini termasuk membuat jadwal harian, mengidentifikasi hobi baru, dan menjadwalkan pertemuan sosial rutin. Harapan saya adalah dengan menerapkan solusi-solusi yang saya berikan tadi, individu dapat lebih bijak dalam menggunakan teknologi, mengurangi dampak negatifnya, dan mencapai keseimbangan antara kehidupan digital dan interaksi sosial. Hal ini akan membantu menjaga kesehatan mental dan hubungan sosial.